Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Namun, jika dibandingkan dengan benda langit lainnya, bulan adalah salah satu yang paling redup dan kurang memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini hanya terlihat terang karena letaknya dekat dengan bumi. Sebagai perbandingan, planet kita terlihat lebih terang apabila kamu melihatnya dari luar angkasa. Ini dikarenakan awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan bebatuan pada umumnya. Triton, satelit Neptunus, memiliki permukaan yang sepenuhnya tertutup beberapa lapis es. Jika satelit ini menggantikan bulan kesayangan kita, langit malam pasti akan jadi 7 kali lebih terang. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar pula ia terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Salah satu teori menyatakan kalau atmosfer berperan sebagai kaca pembesar yang membuat bulan terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya, kalau atmosfer memang seperti kaca pembesar, bulan harusnya malah terlihat lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli meyakini kalau ilusi ini terbentuk oleh pikiran kita yang menganggap ukuran bulan 2 kali lebih besar atau bahkan lebih. Saat satelit alami bumi ini menggantung tinggi di langit, kita tidak memiliki gambaran seberapa jauh bulan sebenarnya. Tapi saat berada di dekat cakrawala, kamu bisa melihat benda di sekitarnya dengan lebih detail. Ini membuat bulan terlihat lebih besar, tapi ini hanyalah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena ini. Oh ya, kamu bisa mendapatkan ilusi yang sama jika kamu membungkuk dan melihat bulan secara terbalik dari kedua kakimu. 2 atau 3 tahun yang lalu, ada sebuah asteroid yang tertarik ke dalam orbit bumi dan mulai mengelilingi planet kita. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari ukuran mobil kebanyakan, tetap saja kejadian ini terbilang luar biasa. Di antara lebih dari 1 juta asteroid yang dikenal para astronom, hanya sedikit yang mengorbit planet kita. Dan asteroid ini adalah yang kedua diketahui mengorbit bumi. Namanya 2020 CD3 yang merupakan bulan mini sementara. Keberadaannya di orbit bumi tidaklah lama, objek ini mengikuti orbit secara acak dan perlahan menjauh dari bumi. Benda langit yang tertangkap sementara seperti 2020 CD3 sangatlah langka. Benda langit ini harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar dapat tertangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke bumi atau terbang ke arah yang berbeda. Fenomena bulan sementara adalah peristiwa paling membingungkan yang terjadi di bulan. Fenomena ini berupa cahaya berwarna atau perubahan lain di permukaan bulan yang berlangsung sangat cepat. Seringnya sih berupa kilatan cahaya. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka menyadari kalau kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang terjadi beberapa kali seminggu, lalu menghilang selama beberapa bulan. Seringnya, kejadian ini tidak berlangsung lebih dari beberapa menit, tapi ada juga yang bertahan hingga berjam-jam. Saat itu, di tahun 1969, 1 hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi ini menyadari kalau satu bagian di bulan lebih terang dibandingkan lingkungan sekitarnya. Terlihat seolah area itu memiliki sejenis zat fluoresens. Sayangnya, masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan yang misterius atau tidak. Ada kemungkinan terdapat lebih banyak logam di kawah bulan, misalnya titanium atau besi, daripada yang diketahui para astronom. Lalu apa masalahnya? Hal ini bertolak belakang dengan teori utama terbentuknya bulan. Teori tersebut mengatakan kalau satelit ini berputar menjauh dari planet kita setelah bertabrakan dengan objek luar angkasa yang berukuran sangat besar. Tapi kenapa kerak bumi dengan sedikit kandungan logam hanya mempunyai jauh lebih sedikit oksida besi dibandingkan kerak bulan? Bisa jadi ini karena bulan terbentuk dari material yang berada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini muncul saat permukaan bulan mendidih dan perlahan mendingin. Gravitasi bulan hanya sekitar 17% dari gravitasi bumi. Kalau beratmu 90 kg di planet kita, di bulan, beratmu akan berkurang jadi 15 kg saja. Kamu juga akan bisa mengangkut benda 6 kali lebih berat dibanding yang bisa kamu angkut di bumi. Akan lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan jauh lebih berbahaya. Kakimu yang berada di dalam baju luar angkasa yang berat akan terbenam pada tanah bulan hingga sedalam 15 cm. Tapi coba bayangkan, kamu mencoba untuk menggantikan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat di udara. Maka, dalam sekejap kamu akan kehilangan kendali.
Apalagi permukaan bulan dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam, akan sulit sekali untuk menghindarinya. Belum lama ini, para astronom menemukan gumpalan besar berupa zat misterius. Gumpalan ini tersembunyi di bawah permukaan sisi terjauh bulan. Masanya sama dengan tumpukan logam yang ukurannya 5 kali lebih besar dari pulau besar Hawaii. Benda misterius ini berada hampir sedalam 322 km di bawah kawah yang tercipta miliaran tahun yang lalu. Gumpalan ini kemungkinannya berhubungan dengan sebuah tabrakan dahsyat. Bisa jadi ini adalah inti logam dari objek yang menabrak bulan dulu. Para ilmuwan tidak sabar untuk meneliti benda tersebut. Penemuan ini bisa menjelaskan banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken, kawah terbesar yang kita ketahui yang ada di tata surya. Jika ada di bumi, cekungannya yang berbentuk oval akan membentang dari Washington DC ke Texas. Tidak ada udara di bulan. Tapi kenapa gumpalan itu bisa berkarat? Para ilmuwan menemukan adanya hematit di bulan dan ini adalah sejenis karat. Instrumen khusus untuk riset milik NASA meneliti cahaya yang direfleksikan pada permukaan bulan. Rupanya, komposisi kutub bulan sangat berbeda dibandingkan dengan bagian bulan yang lain. Permukaan bulan dipenuhi dengan bebatuan yang kaya akan besi. Tapi, tanpa oksigen dan air, karat tidak bisa muncul. Belum lagi keberadaan angin surya yang membombardir bulan dengan hidrogen, di mana hidrogen menghambat pembentukan hematit. Meskipun tidak punya atmosfer, bulan memiliki sedikit jejak oksigen yang berasal dari lapisan teratas atmosfer planet kita. Bumi juga hampir sepenuhnya melindungi bulan dari terpaan angin surya, walaupun tidak sepanjang waktu. Meskipun satelit alami kita ini kering kerontang, mungkin saja terdapat air beku dalam kawah di sisi terjauhnya. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi lebih seperti telur. Selain itu, pusat masanya berada lebih dari 1,6 km dari pusat geometrisnya. Bumi dan bulan perlahan-lahan saling menjauh, sama lambatnya dengan pertumbuhan kukumu. Ini adalah akibat lain dari gaya gravitasi satelit kita. Gravitasi bulan mengakibatkan air pasang surut di bumi. Dalam waktu bersamaan, ini juga menarik bulan menjauhi bumi. Alhasil, bulan bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Pada zaman prasejarah, bulan jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan sekarang. Tenang, kita tidak akan kehilangan bulan. Semakin bulan bergerak menjauh, semakin lemah tarikan gravitasinya. Ini artinya, planet kita tidak akan lagi mendorong bulan menjauh dengan terlalu kuat. Hanya ada sedikit aktivitas yang terjadi di bulan. Selain itu, hampir tidak ada atmosfer di sekelilingnya. Itulah sebabnya ilmuwan bisa meneliti kawah akibat tabrakan miliaran tahun yang lalu yang memenuhi permukaan bulan. Sambil menghitung usia kawah tersebut, para astronom menemukan bahwa bulan bersama planet kita melewati masa pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan bencana bulan ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Pada saat itu, banyak sekali asteroid yang bertabrakan dengan bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Kemungkinan ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom mendapatkan hasil topografi di bawah permukaan bulan. Mereka menemukan gua berukuran sangat besar di bawah permukaan satelit ini. Panjangnya sekitar 48 km dan lebarnya 96 km. Kemungkinan gua ini merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi selama 3 miliar tahun. Setelah aliran lavanya mengeras, terbentuklah lempengan keras dan tebal di bagian luarnya. Tapi di dalamnya, lava terus mengalir, melelehkan batu, lalu membentuk gua dan terowongan. Lubang yang jumlahnya begitu banyak di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA kemungkinan merupakan pintu masuk ke gua lava tersebut. Bentuk orbit bulan yang mengelilingi bumi tidaklah bulat, melainkan oval. Itulah sebabnya jarak antara planet dan satelit kesayangan kita ini selalu berbeda-beda. Mulai lebih dari 362.000 km hingga 402.000 km. Hanya ada sedikit aktivitas seismik yang terjadi di bulan. Tapi, gempa kecil di bulan yang disebabkan tarikan gravitasi bumi terkadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaannya. Setelah itu, muncul retakan dan patahan di permukaannya dan gas mencuat keluar dari sana.